Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menempatkan ide dalam paragraf. Ide pokok merupakan yang pertama, gagasan utama paragraf. Yang kedua, tesis yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, inti sebuah paragraf. Yang keempat, pernyataan kesimpulan penulis. Ide pokok perlu dilengkapi dengan kalimat penjelas atau pendukung sebagai penalaran dari ide pokok tersebut. Di sini kita belajar bagaimana kita menempatkan ide dalam paragraf. Apakah itu di depan, ataukah ide paragraf itu di belakang, ataukah ide paragraf itu ada di keduanya, di depan dan di belakang. Kita pelajari pelan-pelan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa ketika kita menyampaikan suatu ide, kita bisa menuliskan dari umum ke khusus, atau dari khusus ke umum. Ya, itu terserah Anda, mana yang paling baik, mana yang paling tepat. Nah, di sini kita belajar tentang jenis-jenis paragraf dengan letak dari ide yang disampaikan. Apakah itu di depan, di belakang, atau di keduanya. Kita membahas dulu tentang paragraf deduktif. Kalau Anda lihat di layar, paragraf deduktif ini idenya ada di depan. Dimulai dari topik yang umum dulu. Dari umum nanti dijelaskan dengan tulisan yang lebih spesifik. Jadi tulisan-tulisan setelahnya, warna putih ini lebih spesifik untuk menjelaskan ide di awal ini, yang sifatnya umum. Yuk kita baca sama-sama. Golden Age adalah periode kehidupan paling penting dalam kehidupan manusia. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bisa jadi anak tidak berkembang dengan optimal. Lalu dijelaskan dengan tulisan yang lebih spesifik, seperti yang terjadi pada banyak pasien anak di ruangan terapi bicara, sebagian besar dari mereka bukan karena mengalami kecacatan pada organ mulut, akan tetapi karena kurangnya stimulasi. Seharian diberikan gadget dan orang tua jarang mengajak ngobrol. Begitu juga dengan anak-anak yang kemampuan motoriknya di bawah rata-rata anak seusianya. Sebagian besar dari mereka mengalami hal tersebut karena pada usia 0 sampai 3 tahun tidak diberikan stimulasi gerak yang tepat. Nah, tulisan yang putih itu menjelaskan lebih detail dari tulisan yang berwarna kuning. Sehingga di sini bisa dipahami bahwa kita menuliskan paragraf dari yang umum ke yang khusus. Ini adalah paragraf deduktif. Selanjutnya, kita membahas tentang paragraf induktif. Kalau Anda lihat di layar, yang putihnya itu di depan, yang kuningnya di belakang. Di sini kita bisa pahami bahwa menuliskannya dari yang khusus dulu, baru setelah itu yang umum. Kebalikan dari paragraf deduktif. Ya, kita baca bareng-bareng. Sebagian besar pasien anak di ruangan terapi bicara bukan karena mengalami kecacatan pada organ mulut, akan tetapi karena kurangnya stimulasi. Seharian diberikan gadget dan orang tua jarang mengajak ngobrol, begitu juga dengan anak-anak yang kemampuan motoriknya di bawah rata-rata anak seusianya. Sebagian besar dari mereka mengalami hal tersebut karena pada usia 0 sampai 3 tahun tidak diberikan stimulasi gerak yang tepat. Golden Age adalah periode kehidupan paling penting dalam kehidupan manusia. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bisa jadi anak tidak berkembang dengan optimal. Ya, cuma dibalik aja sebenarnya. Kalau tadi deduktif itu di depan untuk idenya, lalu penjelasnya ada di belakang. Kalau ini induktif di balik. Penjelasnya, spesifiknya, detailnya di depan, kesimpulannya atau yang umum itu ada di belakang. Ini adalah paragraf induktif. Paragraf yang ketiga adalah kombinasi dari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Jadi, idenya ada di awal dan juga ada di akhir. Kita baca. Pada usia 0 sampai 3 tahun, sel otak anak berkembang begitu cepat dan ini tidak akan terulang di usia berikutnya. Lalu dijelaskan ya dengan kalimat putih-putih ini warnanya. Lalu yang terakhir, Golden Age adalah periode kehidupan paling penting dalam kehidupan manusia. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bisa jadi anak tidak berkembang dengan optimal. Jadi paragraf deduktif-induktif adalah idenya ada di dua tempat, di awal dan juga di akhir. Dan penjelasnya ada di tengah-tengah. Ini adalah macam-macam paragraf menurut di mana kita meletakkan idenya.